Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Nini dan juga masih dengan temannya Kak Nini yang sangat lucu, imut dan juga kadang nyebelin. Enggak. Baik, coba sapa teman-teman Acil. Halo teman-teman. Hai guys Tiko, saudara kesengannya, teman-teman yang hebat, yang sehat, yang ceria. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Iya, kapanpun kalian melihat tayangan Acil, mau pagi, sore, malam, atau siang, Kak Nini doakan ya, semoga kalian semuanya tetap sehat, kuat, semangat, dan tentunya ceria. Baik, tadi atau kemarin Kak Nini sama Acil, maksudnya Acil sedang bercerita tentang kakek Sigit. Wah, kan ini juga punya cerita tentang kakek, tapi agak sedih teman-teman. Seneng nih Kak Nini ki. Kembang-kembeng. Teman-teman tahu nggak artinya kembang-kembeng? Gembeng itu kalau dalam bahasa Jawa artinya itu yang suka nangisan. Jadi anak kecil atau teman-teman yang masih suka nangisan, dikit-dikit marah sambil nangis, genggeng itu jenenge genggeng. Oh iya, gembeng jenenge ya. Namanya tuh gembeng. Oke, teman-teman, sekarang Kak Nini ya yang bercerita ya, Acil mendengarkan dengan baik. Oke, nggih Kak Nini, nggih. Pinter, Acil sudah pinter bahasa Jawa ya. Baik, teman-teman, dikisahkan ada satu keluarga. Keluarga itu mempunyai anak satu laki-laki. Nah, anak ini sangat pintar sekali. Dia pandai sekali. Kayak aku, cerdas ya Kak Nini. Ya, seperti Acil. Anak itu usianya sekitar 9 tahun atau 8 tahun. Kelas 2 SD. Iya betul, kelas 2 SD. Nah, kalau sekolah kelas 2 SD ya. Tapi memang sekolah anaknya sih. Iya. Terus Kak Nini, penasaran aku. Nah, di rumah mereka tinggallah seorang kakek. Kakeknya itu ikut, artinya ayah dari ayah anak kecil tadi. Mbah Kung. Iya, Mbah Kung. Jadi Mbah Kungnya ini kebetulan sudah pikun dan sering sakit-sakitan, sehingga diajaklah ke rumah keluarga tadi. Apalagi Mbah Kungnya ini tinggal di desa sendirian karena Mbak Putrinya atau Mbak Utinya itu sudah meninggal dunia. Sebenarnya anak kecil ini tadi sangat sayang sekali sama kakeknya atau Mbah Kungnya. Terus jadi terkadang tanpa diketahui oleh ayah dan ibunya, nah, si kecil ini cucunya Mbah Kung itu sering membawakan makanan dari sekolah, disimpan di dalam tasnya. Terus tanpa diketahui ayah dan ibunya, dia memberikan makanan itu kepada kakeknya atau Mbah Kungnya. Mbah Kungnya ini kebetulan karena mungkin sudah tua, usianya sudah 90 tahun. Wow, jadi sudah agak pikun. Pikun itu adalah lalian. Lupa. Aku kadang tuh pikun loh Kak Nini. Kenapa pikun, kenapa? Lali lek jenengku iku Acil. Terus aku menangkan diri jadi Bambang. Lu kok Bambang? Baik, kita lanjutkan dulu ceritanya ya. Nah, suatu saat mereka sedang makan bersama. Jadi ada kakek, kemudian cucunya, dan ayah dan ibunya di satu meja. Belum menyuapkan nasi ke mulutnya, kakek tadi, Mbah Kungnya tadi, menyenggol piringnya. Mungkin karena tangannya ini kan sudah gemetar. Kalau bahasa Jawa itu buyuten. Jadi sudah keder-keder begini, kalau pegang apa-apa itu gini, Cil. Seakan ya Kak Nini ya? Nah, si cucu ini mau berusaha membantu, tapi kurang cepat, sehingga piring yang dibawa oleh kakek gubrak, pecah. Innalillahi. Terus, ketika pecah, menantunya, perempuan, ibunya si kecil tadi, langsung menampakkan wajah yang tidak enak.
Wajahnya cemberut, bermuka masam, kemudian marah. Waduh, ngedeni yo. Iya, kamu takut gak kalau lihat orang yang bermuka masam, gak pernah senyum, melorok, terus kalau ngobrol sama temannya gak pernah tersenyum. Ya aku gak suka aku seneng kalau temanku itu senengannya senyum. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, kemudian si ibu tadi marah-marah dengan suara yang sangat keras, membentak Mbah Kongnya tadi, membentak kakeknya tadi. Bapak ini loh, Bagong ini sudah berapa kali memecahkan piring. Piring saya ini Bagong, harganya ini mahal. Aduh, kok cek ngediti sih? Lah ya itu, Cil. Kemudian anaknya tadi, anaknya yang laki-laki, anaknya Mbah Kong tadi yang laki-laki, mungkin malu sama istrinya karena bapaknya ini sering memecahkan piring. Kemudian dia juga ikut marah sama bapaknya. Ya Allah, seakan ya kan ini. Iya, Bapak ini sudah sering kalau makan itu hati-hati. Sudah, ditaruh saja di situ di dalam meja. Kok di dalam? Saking emosinya. Taruh di atas meja. Tidak usah dibawa kemana-mana. Kok malah mau dipindah-pindah. Terus Kak Nini cucu aku Kak ngelani ta? Ya tentu saja cucunya membela sang kakek. Ayah, Ibu, kenapa ayah marah-marah? Ayah ikut-ikutan marah. Ibu marah, ayah ikut-ikutan. Kan kasihan kakek. Kakek memang tangannya sudah bergetar, tidak bisa membawa piring dengan baik. Aku tadi mau membantu, tapi kurang cepat. Maafkan kakek ya. Bagong, sabar ya Bagong. Bagong tak suapin ya. Kasihan ya Cil ya. Terus kakeknya bilang sama cucunya, tidak apa-apa Cu, memang salahnya kakek, salahnya Bagong. Ayo sudah, ayo kita makan. Bagong biar makan dengan piring yang pecah ini, masih ada tinggal separuh. Dibiarkan Bagongnya itu makan dengan piring yang sudah terpotong. Yang sepotong itu sudah jatuh di lantai, sementara yang sepotong atau yang separuhnya dari piring itu masih ada sisa nasinya. Kemudian sambil bersungut-sungut marah, ibunya membersihkan nasi yang berserakan di lantai sambil memungut. Kemudian mengambil piring lagi. Kakeknya sedih sebenarnya, jadi makannya tinggal sedikit. Sementara ayah sambil menahan marah, akhirnya makannya juga tidak berselera. Tapi dia juga sambil ngomel-ngomel. Makan gini lah jadi tidak berselera. Tadinya pengen makan sambal jadi gak enak makan. Lain kali Bapak ini hati-hati. Iya, maafkan Bapak. Melihat Mbah Kongnya batuk, si kecil tadi, cucunya, dengan respek langsung mengambilkan air minum, diminumkannya ke mulutnya kakek. Takutnya nanti ketika kakek pegang gelas pecah lagi, nanti dimarahi lagi. Nah, adik-adik, teman-teman semuanya, memikirkan hal itu, akhirnya ayahnya biar ibunya ini tidak bertengkar dan memarahi bapaknya terus menerus, bapaknya akhirnya beli piring dari kayu. Tahu kan Acil? Enggak tahu. Ada piring yang dari kayu. Dia membelikan piring dari kayu, kemudian ada 3. Setelah itu, setiap kali makan, sang kakek diberikan piring kayu. Sendoknya sendok kayu, gelasnya juga gelas dari kayu. Ya Allah, kasihan ya. Cucunya melihat itu sedih hatinya. Sementara istrinya sudah bisa tersenyum karena piring-piringnya sekarang utuh. Dia punya koleksi banyak piring-piring yang bagus. Nah, Cil, kalau kita membeli barang-barang yang tidak pernah digunakan dan tidak pernah dimanfaatkan, besok itu mereka akan bersaksi dan bilang kalau aku tidak dimanfaatkan, aku tidak ada faedahnya, maka itu akan menambah dosa kita.
Sehingga karena termasuk mubazir. Oh iya, terus anaknya tadi gimana? Nah, suatu saat teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, adik kecil tadi membawa kayu dari sekolah. Nah, kok dari sekolah ya Cil ya? Loh, lah kan biasanya itu di sekolah ada keterampilan Kak Nini. Oh iya betul. Jadi dia membawa sisa-sisa dari hasil membuat hastakarya yang ada di sekolah. Kayunya dibawa pulang. Kemudian dia mulai memahat kayu itu. Tok 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 tok. Krek krek krek. Nah, ayahnya dan ibunya tersenyum melihat anaknya sedang sibuk membuat hastakarya. Dikiranya dia membuat hasil karya atau PR tugas sekolah. Iseng-iseng bapaknya sambil membaca koran, dia bertanya pada sang anak, "Mau buat apa, Nak?" "Ini." "Iya, itu mau buat apa?" "Aku mau membuat piring kayu, gelas kayu, kemudian juga sendok kayu." "Oh, buat kakek. Kakek sudah ayah belikan, itu masih ada 2 yang baru, tidak usah. Sudah, kamu buat hasil karya saja di sekolah, tugasmu itu selesaikan, gak usah bikin itu." "Bukan, ayah." "Ya sudah, dikerjakan dulu nurut sama ayah. Kan kamu disuruh membuat rak sepatu kecil. Katanya di sekolah tadi Bunda baca loh tugasnya." "Enggak, itu sudah selesai, sudah aku kumpulkan. Bunda nggak tahu. Aku membuat piring kayu, sendok kayu, kemudian juga gelas dari kayu. Aku mau buat 2-2. Buat 2-2, sendok 2, gelas 2, piring 2 begitu?" "Iya, soalnya mau tak buat nanti kalau ayah sama ibu sudah setua Mbah Kung, umurnya sudah 90 tahun. Piring-piringku yang bagus-bagus biar utuh, tidak dipecahkan ayah sama ibu. Nah, piring kayu ini nanti buat ayah dan ibu. Terus ayah sama ibu makannya sendirian di pojokan sana. Nanti aku mau beli meja sendiri biar tidak campur sama aku, biar aku bisa makan dengan tenang, tidak diganggu ayah dan ibu." Adik-adik, aku tahu Kak Nini kapok yo. Loh, kok kapok? Adik-adik mendengar itu, ayah dan ibunya langsung terdiam. Mereka berdua saling bertatap muka, saling memikirkan sendiri, membayangkan sendiri kelak kalau mereka sudah tua. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kemudian ayahnya sadar, ibunya juga sadar bahwa besok kalau ketika sudah tua, apa yang mereka perlakukan terhadap Mbah Kungnya ternyata dicontoh oleh anaknya, oleh putranya. Nah, besok kalau sudah tua mereka akan diperlakukan seperti itu. Oh, aku tahu itu hukum karma ya Kak Nini. Iya. Nah, teman-teman, akhirnya sejak saat itu ayah dan ibu anak kecil tadi tetap memberikan piring dan membantu ketika Mbah Kungnya makan, Mbah Kungnya melakukan segala sesuatu. Dan mereka memaklumi kalau memang Mbah Kung yang sudah pikun, yang sudah lupa, itu kadang sudah makan 2 kali, sarapan 2 kali, katanya bilang aku belum makan. Nah, jadi sabar, mereka bersabar ketika menghadapi ayahnya yang sudah pikun tadi. Kemudian anaknya tadi tersenyum. Aku pintar kan? Jadi biar ayah dan ibuku sadar. Waduh, pintar sekali ya anaknya. Ternyata anaknya cerita sama Pak Guru. Di sekolah Pak Guru memberikan solusi itu. Karena setiap di sekolah adik kecil ini tadi curcol cerita sama Pak Guru sambil nangis-nangis karena dia sayang sama Mbak Kungnya, kasihan sama Mbak Kungnya. Nah, ide seperti itu ternyata diberikan oleh Pak Guru dan alhamdulillah membuat ayah dan ibunya menjadi insaf atau sadar. Adik-adik yang ada di rumah, itu tadi cerita dari Kak Nini. Sayang ya sama kakek, sayang sama ibu, sayang juga sama
ayah, dan juga jangan lupa menyayangi saudara. Iya ya, rada sedih ya Kak Nenek ceritanya. Tapi insya Allah hanya manfaatnya. Oke teman-teman, nanti lain kali ceritanya dengar lagi ya dari Kak Nini yang lagi menarik lagi dan hanya manfaatnya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya sama aku Acil Arek Cuili teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.